Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mades dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini kita memperingati Hari Lupus Sedunia. Kalau kita ngomongin lupus gitu ya, jadi ini semacam penyakit autoimun. Jadi gini, kalau prosedur dalam tubuh kita gitu ya, imun ini kan sistem kekebalan tubuh di mana menjaga tubuh kita dari benda-benda asing gitu ya, dari kuman, virus dan lain sebagainya yang akan menyerang ke dalam tubuh kita. Tapi kalau autoimun ini kan berarti kayak sebenarnya yang harusnya menjaga tubuh kita justru akhirnya menyerang sel-sel atau jaringan yang ada di tubuh kita yang sehat, yang harusnya bisa mempertahankan kesehatan tubuh kita secara umum. Nah, kalau kita berbicara lupus, banyak orang beranggapan bahwa ini adalah penyakit seribu wajah. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak identified banget nih, maksudnya ini gejalanya seperti apa, penyebabnya seperti apa, karena bisa jadi orang akan mengalami manifestasi hasil dari lupus ini akan berbeda-beda setiap orang, makanya disebut penyakit seribu wajah. Nah, gimana sih cara penanganan dari lupus? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar penyakit lupus. Nah, ngomongin tentang lupus, kita akan membahas terlebih dahulu ya mitos fakta seputar lupus. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Lupus adalah penyakit seribu wajah. Tadi saya sudah mention di awal bahwasanya penyakit lupus ini adalah penyakit seribu wajah. Kenapa sih bisa jadi penyakit seribu wajah gitu ya? Karena ya seribu itu bukan berarti punya wajahnya benar-benar seribu gitu ya. Tapi dalam artian bahwa bisa bahasa Jermannya itu nyaru gitu ya. Nyaru itu dalam artian banyak banget gitu manifestasi dari lupus ini sendiri. Karena mungkin akan berbeda gitu ya dari satu orang ke orang lain. Oke nih, didiagnosis sama dokter, diagnosisnya udah ditegakkan bahwa ini adalah lupus. Si A dan B bisa jadi akan mengalami hal yang berbeda ketika mereka mengalami lupus. Karena autoimun yang di dalam tubuh mereka bisa jadi menyerang di sel-sel atau jaringan yang berbeda. Dan ini bisa banyak ya dalam artian bahwasanya ini, itu dan lain sebagainya. Nah, bener nggak sih seperti itu ketika kita ngomongin lupus ini penyakit seribu wajah yang bisa saja hasilnya atau penampakannya berbeda setiap orang, atau lupus itu sebenarnya sama gitu ya. Dan akhirnya akan gejalanya akan seputar gitu-gitu aja. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Gejala lupus katanya bisa berbeda pada setiap orang. Nah, ini yang kadang-kadang jadi pro dan kontra juga ya. Makanya kita nggak ngerti ini fakta atau mitos belaka bahwasanya kalau orang mengalami lupus gejalanya bisa berbeda. Kalau orang dengan penyakit tertentu deh gitu ya, misal sakit kepala gitu ya, kepalanya nyut-nyutan, nah itu sakit kepala gitu. Tapi kalau lupus, banyak orang mengatakan, akan berbeda nih gejalanya. Nah sebenarnya kalau kita ngomong gejala, sih tadi di awal kita ngomongin tentang autoimun, di mana mereka akan nyerang ke sel-sel atau jaringan dalam tubuh kita. Nah pertanyaannya, apakah gejala yang dihasilkan dari si autoimun yang menyebabkan auto antibody mungkin ya, ini akan berbeda setiap orang dan akhirnya akan gejalanya berbeda juga setiap orang, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Wanita katanya lebih rentan mengalami lupus. Ada pria, ada wanita. Nah, kalau Anda pernah baca-baca gitu ya tentang lupus, ini katanya ada berkaitan erat dengan hormon gitu ya, jadi hormonal. Nah, perempuan ini kan punya hormon namanya estrogen. Nah, kalau kita ngomong estrogen ini kalau nggak salah juga disebut juga sebagai immunoenhancing ya. Nah, ini yang katanya bisa memicu seorang wanita bisa berisiko lebih besar mengalami lupus. Tapi apakah satu-satunya hal yang membuat wanita lebih berisiko mengalami lupus gara-gara si estrogen ini? Atau sebenarnya nggak cuma wanita gitu ya, cowok pun, pria pun yang punya hormon yang lain juga berisiko mengalami lupus. Nanti akan kita bahas ya, apakah memang benar wanita ini lebih berisiko dan ini fakta, atau sebenarnya udah itu mitos belaka gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Lupus katanya sulit untuk disembuhkan. Nah gini ya, jadi kalau kita berbicara beberapa penyakit yang mengganggu sistem metabolisme tubuh, metabolik seperti diabetes dan lain sebagainya, itu kan memang ya tidak bisa disembuhkan sih, hanya bisa dikontrol atau dikendalikan. Nah kalau kita ngomongin lupus gitu ya, yang notabene ini adalah autoimun. Gimana ya, agak berat juga ya kalau kita ngomongin tentang imun sistem dalam tubuh kita yang akhirnya auto ini menjadi menyerang balik tubuh kita seperti itu. Nah pertanyaannya, bisa nggak ya sembuh gitu?
setiap orang yang sakit pasti kan doanya harapannya adalah sembuh gitu ya. Tapi kalau akhirnya orang ini mengalami lupus yang notabene autoimun, nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang ya. Dok, kalau anak saya mengalami autoimun, anak saya mengalami lupus, bisa sembuh atau enggak sih? Mungkin ada banyak yang berpikiran, oh kalau mungkin masih di awal-awal bisa bu, gini lain sebagainya. Tapi banyak juga beranggapan, oh nggak bisa gitu ya. Karena ini sudah menyangkut paut dengan imun sistem dalam tubuh kita, dan once terjadi autoimun ya udah maka akan seumur hidup. Waduh ini mengerikan banget ya. Nanti akan kita bahas bisa sembuh atau enggak sih, atau kalau bisa sulit banget atau enggak gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Nah ini agak gimana ya, bikin sedih juga ya. Penderita lupus katanya nggak bisa punya anak. Nah kita mengenal ya banyak banget penyakit yang bersifat herediter, menurun ke anaknya. Kalaupun akhirnya dia menurun, mungkin let's say kayak alergi gitu ya. Alergi itu kan jenisnya atopi. Atopi bisa jadi nurun ke anaknya, tapi jenis alerginya akan berbeda. Nah kalau ini lupus sebenarnya ini bisa nurun atau enggak sih? Ini kan jadi pertanyaan banyak orang, apalagi terutama yang relate ke poin sebelumnya ya, wanita berisiko besar mengalami lupus dan akhirnya mereka takut untuk hamil dan punya anak karena takutnya anaknya juga akan mengalami lupus. Nah ini yang menjadi worry atau concernnya banyak orang, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar lupus dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar penyakit lupus yang kayaknya udah lumayan mengakar gitu dari template di masyarakat kita, bahwa yang begini tuh begini, yang begitu tuh begitu. Nah kita akan mengonfirmasi hari ini apakah ini benar fakta atau mitos belaka. Nah untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Evelyn SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Selamat pagi Dr. Evelyn, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Wah, it's been a while ya, udah lama nggak jumpa ya. gitu ya, udah lama banget ya gitu ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar lupus. Kebetulan hari ini adalah Hari Lupus Sedunia gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang lupus, itu kayak ya karena banyak orang belum paham kali ya dok ya, masalah edukasi, sosialisasi, dan pemahaman tentang lupus ini sendiri. Jadi kayak mungkin banyak yang salah kaprah di masyarakat kita. Kita akan coba luruskan ya. Yang pertama itu katanya lupus itu adalah penyakit seribu wajah. Nah 1000 wajah ini kan notabene artinya adalah suatu penyakit yang unpredictable. Sesuatu penyakit yang nggak bisa dikira-kira bahwa orang dengan penyakit ini akan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Betul seperti itu nggak sih? Betul, itu fakta ya. Oke. Ya, jadi lupus ini kan merupakan suatu penyakit autoimun. Ya, di mana sistem imun kita itu tidak bisa membedakan antara zat asing, virus, bakteri dengan sel organ dalam tubuh kita sendiri. Ya, sehingga sel-sel organ kita itu diserang. Nah, karena diserang timbullah peradangan. Ya. Jadi pada lupus ini bisa terjadi peradangan di berbagai macam organ tubuh. Sehingga gejalanya itu banyak bervariasi. Ya. Nah, terus gejalanya ini yang bervariasi bisa mirip dengan penyakit lain. Ya. Pada lupus kan bisa ada demam, betul. nyeri sendi. Nah, nyeri sendi ini kadang-kadang orang pikir apa ini ya, rematik atau bukan? Ya, padahal itu lupus. Ya, atau kemerahan di wajah dikira alergi. Ya. Jadi memang banyak banget berarti ya dok ya? Banyak banget gejalanya. Karena memang si autoimunnya ini atau imunnya ini sendiri kan jadi berbalik nyerang gitu ya. Itu berarti dia tidak ibarat kata kalau lagi perang tuh dia nggak pandang bulu ya, siapa aja diserang gitu ya. Iya, dia nggak bisa ngenalin, ibaratnya kalau perang nggak bisa ngenalin anggota sendiri. Jadi tentara sendiri pun dihantam. Iya, jadi bisa terjadi kerusakan organ atau peradangan di tempat lain. Oh, padahal sebenarnya nggak sengaja gitu kali ya, tapi memang kondisinya seperti itu ya. Dia akan otomatis menyerang siapapun istilahnya, sel atau jaringan yang ada di sekitarnya gitu ya. Betul. Ya, sangat mengerikan sekali ya. Berarti memang betul ya pemirsa, karena bisa jadi dampak gitu ya, atau pengaruh dari lupus ini sendiri ke setiap orang akan berbeda-beda. Makanya disebut dengan 1000 wajah. Oke, kita lanjut yang kedua.
Nah, ini relate dengan poin yang pertama. Gejala lupus berarti akan berbeda-beda setiap orang atau gimana, Dok? Iya, pasti berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang lain tuh berbeda-beda. Tergantung organ mana yang diserang. Iya, misalkan si A yang terkena itu organ sendi sama organ kulit. Jadi dia gejalanya ya ruam kemerahan dengan nyeri sendi, biasanya bengkak. Tapi ada juga orang yang lain, misalnya yang kena itu kenanya di ginjal. Jadi yang kena itu gejalanya misalkan pembekakan di badan atau ada darah tinggi. Nah, kita nggak bisa prediksi orang yang ini kena cuma kulit aja kah atau kenanya paru-paru aja atau ginjal aja, kita nggak bisa prediksi karena itu tergantung imun masing-masing. Oke. Iya. Berarti akan berbeda. Yang dimana si A sama si B gejalanya bisa saja berbeda dan bisa saja gejalanya itu mirip dengan penyakit yang lain yang bukan lupus gitu ya? Iya. Nah, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok ya, untuk mengetahui ini sebenarnya penyakit ini, gejala ini tuh menuju ke lupus atau penyakit yang lain, atau justru kebalikannya, yang dikira orang penyakit A bisa jadi itu ke lupus seperti itu ya. Iya. Oke ya, kita lanjut yang ketiga nih. Nah ini agak mengerikan juga nih ya, wanita katanya lebih rentan. Nah gimana, itu benar atau enggak sih? Itu fakta. Jadi lupus ini memang lebih sering terjadi pada wanita. Rasio perbandingan antara wanita dan pria itu 9:1. Hah? Ya, Banyak sekali. ya wanita lebih sering. Kita ini lebih sering ya. Biasanya terjadi usia muda 15 sampai 35 tahun. Hal ini dikarenakan ada hormon estrogen. Benar yang kata tadi Mas Raden bilang, karena estrogen itu sifatnya immunoenhancing. Jadi dia meningkatkan sistem imun kita, meningkatkan sel imun kita. Cuma itu jadinya bumerang. Karena terlalu hyper gitu, terlalu Iya, berlebihan ya. Karena berlebihan bumerang, jadi dia nggak bisa bedain yang mana itu benda asing, nggak bisa bedain yang mana ini organ sendiri. Ya, jadilah terjadi reaksi peradangan itu. Oke, tapi kalau yang sifatnya immunoenhancing itu pasti akan selalu berakhir pada lupus atau enggak, Dok? Nah, karena lupus ini sebenarnya bukan hanya faktor hormonal saja, ya. Jadi terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan lupus. Jadi misalnya biasanya terjadi pada wanita yang memang ada faktor genetik. Dan juga ada interaksi antara hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan itu seperti paparan sinar matahari, stres, paparan rokok, atau ada obat-obatan tertentu yang dapat mencetuskan lupus. Tapi sebenarnya pria pun bisa terkena lupus walaupun rasionya kecil banget ya. 1:9 ya. Kalau perempuan 9:1 gitu ya. Betul. Aduh, ini catatan penting nih ya untuk para wanita ya, Dok ya. Oke, Dok ya, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang imun, gimana ya? Imun itu kan untuk menjaga kesehatan tubuh kita, melindungi tubuh kita gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi ketika kita ngomongin autoimun, lupus kan jadi bagian dari autoimun gitu ya. Itu kayak bingung juga, ini bisa sembuh atau enggak sih gitu ya. Nah sebenarnya kalau orang sudah mengalami atau didiagnosis bahwa orang ini mengalami lupus, ada yang bilang nggak bisa sembuh, ada yang bilang bisa tapi sulit, atau gimana tuh, Dok? Oke. Untuk lupus ini kan merupakan penyakit autoimun. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang benar-benar menyembuhkan. Ya, tapi lupus ini bisa dikontrol gejalanya. Jadi misalkan ada nyeri sendi, kita bisa mengontrol gejalanya sehingga nyeri sendi tersebut hilang, yang kita sebut sebagai fase remisi. Jadi nggak ada gejala sama sekali. Tapi pada saat perjalanan hidupnya kadang-kadang bisa on off. Jadi bisa ada faktor, kalau bisa ada faktor pecetus, capek, stres, kena matahari, dia bisa flare lagi. Ya, jadi nggak bisa sembuh total, tapi bisa dikontrol supaya dia gejalanya mereda dan nggak makin parah. Oh, berarti intinya tidak bisa disembuhkan gitu ya? Iya. Oke, tapi bisa dikontrol. Betul. Oke, Dok. Kita lanjut yang terakhir. Nah ini juga udahlah tadi wanita paling banyak gitu ya, 9:1 rasionya gitu ya. Terus ada juga yang bilang kalau ada wanita dengan riwayat penyakit lupus, udah nih nggak bisa punya anak. Nggak bisa punya anaknya, mungkin bisa hamil mungkin ya gitu. Tapi kayak mereka akhirnya kayak takut gitu loh, udah kayak kalau aku hamil nanti aku bakal mewariskan si lupusku ke anakku dong. Wah nanti dia juga akan merasakan beratnya hidup sebagai seorang pasien lupus seperti itu kan, kayak
aduh jadi kayaknya akhirnya enggak deh gitu. Jadi gimana sih dok? Maksudnya dia bisa hamil tapi takut menurun atau sebenarnya emang susah hamil gara-gara lupus ini sendiri gitu? Oke, sebenarnya pasien dengan lupus itu fertilitasnya, kesuburannya sama dengan orang normal. Oh, Ya, sama ya. jadi bisa hamil dan bisa melahirkan bayi secara sehat juga. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah pada saat hamil ini kadang-kadang bisa terjadi flare yang jadi gejalanya bisa timbul lagi. Jadi penting banget bagi pasien lupus yang ingin hamil itu harus konsultasikan ke dokter kandungan untuk direncanakan kapan nih waktu yang tepat untuk hamil. Biasanya itu pada saat keadaan sudah remisi, tidak ada gejala minimal 6 bulan, itu baru boleh direncanakan untuk hamil. Karena nanti pada saat hamil itu kan ada resiko terjadi gejala yang timbul lagi atau flare. Nah ini ditakutkan bisa terjadi komplikasi pada bayi, dan kita juga harus memikirkan obat-obatan yang aman untuk ibu hamil. Nah betul Ya. kan, karena takutnya kalau flare-nya muncul harus konsumsi obat. Nah ini yang ditakutkan ya, jadi nanti ini ke bayinya, ini ke ibunya, ini ke autoimunnya, ini ke lupusnya dan lain sebagainya, itu harus dipertimbangkan Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya bisa ya. Bisa, tapi tidak pasti menurun ke anak. Oh. Ya, jadi penelitian yang ada tuh menunjukkan bahwa pasien dengan lupus hanya 10% yang orang tuanya salah satunya ada riwayat lupus. Jadi misalnya kalau saya kena lupus belum tentu berarti saya pasti nurunin ke anak saya. Dan belum tentu juga itu dari orang tua juga ya, orang tua yang dokter gitu ya. Jadi mungkin bisa berbeda-beda, Genetik. 10%-nya aja gitu Iya. ya. Oke dok, sudah terjawab nih ya mitos fakta seputar lupus. Nanti kita lanjut lagi lebih mendalam ngomongin tentang lupus di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit lupus dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Evelyn SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Oke dok, kita ngomongin balik lagi ke lupus. Tapi sebelum ngomongin lupus, kita mau ngomongin dulu tentang imun. Iya. Kan jadi bagian dari autoimun. Nah sebenarnya imun atau sistem imun atau immunity lah gitu ya, apapun istilahnya gitu ya, itu sebenarnya di tubuh kita ini seperti apa sih sehingga akhirnya kok ada lupus yang katanya bagian jadi autoimun yang akhirnya menyerang balik tubuh kita gitu. Sistem imun itu sendiri seperti apa sih? Oke, sistem imun ini merupakan kita bilang sistem perlindungan lah ya. Oke. Dia perlindungan pertahanan tubuh kita yang menjaga kesehatan tubuh kita sama mencegah dan menyerang kalau ada penyakit atau infeksi. Ya. Nah, sistem imun ini terdiri dari berbagai macam organ, sel, molekul yang bekerja sama. Jadi dia fungsinya untuk mengenali. Yang pertama intinya dia harus mengenali ini tuh benda asing atau bukan. Ya, dia harus mengenali ini benda asing atau sel normal tubuh kita. Nah, normalnya imun ini itu bisa mengenali, ya. Hei kamu benda asing, gitu. Ya. Nah kalau udah dikenali ini benda asing, maka dia akan memanggil sel-sel lainnya untuk menghancurkan benda asing tersebut. Ya, langsung dihancurin. Nah tapi secara garis besar imun itu ada dua. Imun ada Ya. dua. Oke. Yang pertama itu imun bawaan, itu yang sudah ada sejak kita lahir. Nah yang kedua itu imun adaptif. Imun adaptif itu biasanya didapat seiring perkembangan berjalannya waktu saat kita terpapar benda asing tersebut. Nah itu akan terbentuk imun adaptif. Oh justru ketika ketemu dengan benda asing, Yang imun baru tercipta ya? Ya. Oke. Nah tergantung karena kalau ketemu benda asing biasanya yang maju duluan itu yang imun bawaan. Oh yang udah ada Ya. stoknya dulu ya? Ya. Kalau imun bawaan nggak bisa nyerang, nggak bisa hancurin, maka dia akan memanggil si imun adaptif ini. Ya, sel T dan sel B. Itu jumlahnya bisa sama atau berbeda atau ada yang lebih banyak, lebih dominan kerja antara si bawaan dan adaptif ini sendiri? Oh, biasanya tergantung dengan
tubuh masing-masing. Ya, ya. Oh, iya. Dan imun adaptif ini kadang-kadang kita bisa peroleh lewat vaksin sehingga terbentuk antibodi. Oh, makanya kemarin waktu pandemi COVID-19 kita disuruh vaksin supaya terbentuk imun itu ya, pertahanannya. Oke, nah ini kan sistem imun yang bekerja intinya mereka melindungi diri kita lah ya dari hal-hal atau benda-benda asing yang masuk ke tubuh kita untuk diserang balik supaya nggak menyerang tubuh kita, supaya nggak terjadi luka, penyakit, infeksi ataupun apapun itu namanya gitu ya. Maksudnya tetap sehat-sehat terus. Nah, kalau akhirnya disebut lupus ini penyakit autoimun, nah sebenarnya lupus ini sendiri apa sih, Dok? Ya, seperti yang disebutkan tadi, lupus ini merupakan kan penyakit autoimun ya. Jadi autoimun di sini tuh dia gagal di awal, jadi dia nggak bisa mengenali. Jadi penting banget proses pengenalan ini. Jadi dia nggak bisa ngenalin ini benda asing sama sel tubuh sendiri. Ya, karena dia nggak bisa mengenali, jadi dia menyerang sel tubuh sendiri sehingga terjadi peradangan dan kerusakan. Nah, pada lupus ini organ-organ yang terkena itu banyak. Ya, bukan hanya kulit, tapi bisa juga ke organ lain seperti ginjal, sendi, jantung, paru-paru. Nah, itu unpredictable karena kita nggak bisa prediksi dia akan menyerang yang mana. Oke. Nah, Dok, tadi kan dibahas imun ada dua, imun bawaan dan imun adaptif. Mungkin kalau masih bayi baru lahir itu imun bawaan kali ya, karena kan memang belum adaptif, mereka belum ketemu ya kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya, benda-benda asing lah dari luar yang akhirnya membentuk imun adaptif itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin lupus yang akhirnya si imunnya menyerang tubuh kita sendiri, sel jaringan tubuh kita sendiri, itu yang nyerang si imun bawaankah atau imun adaptifnya atau sama aja dua-duanya? Biasanya yang dua-duanya, imun adaptifnya. Iya. Intinya dia memproduksi ya sel B dan sel T. Sel B dan sel T ini dua-duanya menyerang organ tubuh kita sendiri. Dia akan memproduksi sel-sel inflamasi lainnya yang memperparah kerusakan jaringan itu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin parahnya ini gara-gara dia bisa nyebar ke seluruh tubuh. Tadi kan Dokter Evelyn menyebutkan, bisa aja dia mampir, maksudnya menyerang di sini organ dalam artian ya, Dok ya. Itu sebenarnya kalau kita pikirin, ini dia jadi nyebarnya itu nempel di organ, entah di otak, entah di ginjal, entah di jantung. Itu gimana, maksudnya dia milihnya apakah dia akan melihat, di organ ini imunnya yang paling rendah nih di sini, yang paling drop di sini, makanya aku ke situ, atau sebenarnya dia emang udah nempel di sekitar situ atau gimana? Yang kalau kayak gitu biasa randomly, belum ada penelitian yang benar-benar nunjukin organ mana yang bakal lebih sering terkena duluan. Cuma paling sering itu biasanya kulit terlebih dahulu. Oh, kulit? Iya, kulit biasanya organ pertama yang paling sering dampak pada lupus ini. Yang kedua itu sendi. Oke. Kulit tuh kenapa paling banyak? Itu karena langsung bisa dilihat oleh mata atau gimana sih, Dok? Iya, mungkin kulit karena mungkin yang pertama kali tampak ya, iya, paling kelihatan. Kalau kayak ginjal segala macam kan nggak begitu organ kelihatan. dalam kan nggak kelihatan ya. Dan kedua, pada kulit itu biasa ada, pada pasien lupus ada terjadi fotosensitif. Fotosensitif itu berarti kulitnya itu lebih peka terhadap cahaya matahari. Jadi misalkan kalau saya jemur matahari ya nggak masalah gitu. Tapi pada pasien lupus fotosensitif, dia kena matahari dia bakal lebih merah, lebih iritasi, jadi kayak sunburn perih. Jadi responnya berlebihan pada kulit tersebut. Nah, ini disebabkan karena sinar matahari itu menginduksi pelapasan sel-sel yang untuk meningkatkan proses imun. Namanya sel CCL27. Oke, tapi kalau di kulit itu sendiri selalu muncul kayak ruam-ruam merah gitu, atau bisa jadi, kalau aku baca ya, Dok, kayak ini, kalau tolong dikoreksi kalau salah, itu kayaknya aku pernah baca kalau munculnya si lupus ini di kulit tuh kayak di pipi sama di sekitar batang hidung tuh kayak apa ya, ruam kupu-kupu ya, kalau nggak salah itu karena bentuk gitu. Itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau pada kulit ini lupus dibagi 3. Ya, ada 3 jenis lupus kulit. Jenis lupus. Oke. Tipe pertama kita bilang akut. Ya,
yang kedua subakut, yang ketiga yang kronik. Ya, tipe akut ini yang tadi Mas Raden sebutkan. Biasanya khasnya itu kemerahan pada daerah pipi sampai ke batang hidung. Nah, biasanya dia berbentuk kupu-kupu, makanya kita bilang butterfly rash. Ya. Tapi ada khasnya, dia kadang-kadang ada orang yang gampang kena jemur matahari kan juga merah ya. Iya. Nah, itu dibedainnya biasanya pada lupus ini pada bagian pinggir ini nasolabial dia nggak terkena kemerahan itu, cuma bagian pipi dan hidung aja. Kalau orang kepanasan kan dia kayak agak menyeluruh Merata, gitu. ya menyeluruh ya. Kalau pada lupus ini khas, dia cuma bagian pipi, hidung, tapi bagian sini nasolabialnya itu nggak terkena. Oke. Nah, terus yang lupus yang akut ini dia kan ada 2 tipe lagi. Oh. Lokal itu yang seperti kupu-kupu, satu lagi yang general. Kalau yang general itu bisa di mana Seluruh aja ya, tubuh. tapi paling sering sebenarnya ekstremitas atas, tangan. Intinya yang terkena paparan matahari. Itu yang akut, yang Ya. subakut. Kalau subakut sebenarnya mirip dengan yang akut. Itu intinya daerah yang terpapar matahari, tapi paling sering itu wajah, tangan, leher dan punggung. Nah, bedanya kalau yang akut itu biasa kan merah. Kalau yang subakut itu biasanya dia merahnya lebih agak tinggi sama kadang-kadang bersisik. Aduh. Iya. Oke, bersisik. Ya. Jadi agak beda tapi agak-agak sama tapi agak beda gimana ya? Agak beda tapi agak sama gitu ya. Nah, itu yang akut dan subakut. Kalau yang kronik dong? Kalau kronik dia bentuknya kayak koin kita bilang. Bentuknya bulat-bulat. Koin ya. Nah, dia warnanya Itu ruam merah juga? Iya, awal-awal merah keunguan. Nah, tapi sering berjalan waktu yang bentuk kronik atau kita sebut diskoid karena bentuknya seperti logam, pada saat penyembuhan dia bisa jadi jaringan parut kayak skar gitu. Oh, jadi agak kasar gitu Iya, ya? jaringan parut ya. Lebih kasar ya. Beda dengan yang akut subakut, pada saat penyembuhan dia nggak meninggalkan skar. Kalau yang kronik meninggalkan skar. Dia kan kalau kayak orang luka itu kayak meninggalkan skar ya. Maksudnya ada kayak jaringan parutnya itu agak apa sih kayak orang keriput kasar gitu. Iya, Itu tuh akan muncul meskipun tidak ada luka sama sekali ya. Itu dari dalam kan berarti ya? Iya, jadi pada saat penyembuhannya misalnya dia merah-merah. Nah, menyembuhnya itu dia bakal jadi skar. Bisa jadi warna coklat cuma tetap ada bentukan kasarnya. Itu yang diskoid. Tapi sebenarnya bagusnya di diskoid biasanya dia cuma kenanya kulit aja. Jarang mengenai keterlibatan organ-organ dalam. Sedangkan pada yang akut itu lebih sering berbarengan dengan organ dalam, misalnya nyeri sendi atau demam. Dan subakut juga sama, ada berbarengan dengan organ dalamnya. Ya. Tapi bisa nggak akut dan subakut dan kronik bisa muncul pada satu orang yang sama? Biasanya sih enggak ya. Oke. Bisa Ya. jadi hanya salah satunya aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi dibedakan juga dari penyebabnya juga nggak sih dok? Kenapa orang ini bisa akut, kenapa bisa subakut dan akhirnya ini kronik gitu? Oh enggak. Itu dibedakan, jadi akut, subakut, kronik dibedakan berdasarkan lokasinya sama berdasarkan histopatologi atau biopsinya. Gambaran dari histopatologinya. Oke. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya ngomongin masih tentang lupus. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit lupus ya. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Evelyn SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Oke dok, kita lanjut lagi. Gini, tadi udah di-spill dikit sih di segmen mitos atau fakta ya, bahwa lupus tidak bisa disembuhkan gitu ya. Aduh, ini sebenarnya agak sulit agak berat ngomongnya ya karena ini bukan berarti menghambat harapan dan doa banyak orang yang mengalami lupus, tapi kita harus berbicara fakta gitu ya supaya tetap bisa memiliki
kualitas hidup yang lebih baik dengan mengontrol kan seperti itu ya. Nah ini bukan menakuti lagi tapi kita berbicara masalah pengetahuan seberapa berbahaya kalau kita berbicara tentang penyakit lupus. Karena kan kita bisa hidup sehat, beraktivitas dan lain sebagainya karena dibantu sistem imun kita yang menjaga atau melindungi tubuh kita. Nah kalau lupus kan orang ini autoimun yang akhirnya berkebalikan. Sel-sel jaringan tubuh kita diserang. Seberapa berbahaya sih kalau kita berbicara orang yang mengalami lupus ini sendiri, Dok? Oke, seberapa berbahayanya lupus ini sebenarnya tergantung kembali lagi organ mana yang terkena. Ya. Dan itu tidak bisa diprediksi lagi iya, ya? Apakah satu organ aja atau meliputi beberapa organ. Nah, misalnya kalau kena kulit doang, biasanya itu dia lebih nggak berbahaya. Kalau kita bilang ada lupus kulit, jadi dia hanya di kulit saja, tidak meliputi organ-organ dalam, itu biasanya lebih ringan dibandingkan dengan lupus yang terkena organ vital seperti paru-paru, jantung, otak, ya, yang pasti itu bakal meningkatkan resiko terjadinya kematian lebih tinggi dibanding yang hanya kulit atau sendi saja. Oke. Kalau di kulit itu berarti kayak yang dirasain di tubuh itu tidak apa-apa. Maksudnya apa ya? Kalau ibarat kata orang masuk angin gitu ya, itu kan greges, apa sih greges itu kayak badannya itu nggak enak gitu. Nah kalau lupus dan akhirnya muncul di kulit, kita bahas dari kulit dulu. Oke. Itu dia nggak ada rasa apa-apa atau kayak gatel aja atau ada apa sih, Dok? Oke. Jadi lupus pada kulit ini ada yang kita bilang yang spesifik sama yang tidak spesifik. Ya. Kalau yang spesifik yang tadi kita bilang yang kemerahan ya. Nah kemerahan ini biasanya disertai rasa perih dan panas. Ya kayak seperti rasa terbakar. Kadang-kadang juga diikuti rasa gatal. Ya. Kemudian yang spesifik lagi tadi yang kita bilang diskoid. Nah kadang pada diskoid ini tidak berasa apa-apa, cuma muncul kemerahan. Ya, tapi biasanya ada rasa kadang gatal, tapi ada juga yang tidak ada rasa sama sekali. Jadi hanya muncul bercak saja. Nah, kalau yang tidak spesifik itu seperti fotosensitif. Jadi kemerahan pada daerah yang terpapar cahaya matahari. Nah, itu biasanya kadang-kadang disertai rasa perih atau gatal. Dan kemudian bisa juga meliputi yang lain, kebotakan. Jadi bisa pada beberapa area di kepala rambutnya jadi pada rontok sampai menimbulkan kebotakan setempat yang kita sebut alopecia. Nah, tapi kalau alopecia biasanya nggak ada gejala apa-apa, cuma ya mengganggu secara kosmetik karena ada kayak area yang tidak berambut di kepala. Seperti pitak gitu? Iya, kayak pitak. Dan gejala lain yang nggak spesifik yaitu sariawan. Nah sariawannya, sariawannya itu kan kadang-kadang ada yang berpindah-pindah tempat, ada di satu titik. Kalau yang autoimun atau lupus ini sendiri ada khasnya nggak kalau sariawannya? Biasanya bisa terjadi di mana aja, cuma paling sering itu bagian bukal atau pipi dalam ya. Tapi biasanya nggak begitu nyeri kalau sariawannya. Sariawan lupus ini sendiri gitu Iya. ya. Oke, itu tadi untuk sekitar kulit gitu. Kalau yang organ dalam gitu ya. Ini mungkin saya udah ngira-ngira nih, pasti jawabannya seperti ini. Tapi tetap saya tanyakan gitu ya. Organ yang vital, organ dalam, ini yang bisa diserang itu yang mana aja? Maksudnya bisa semuanya kah? Atau hanya satu-satu atau gimana? Bisa semua? Bisa semua. Aduh. Tapi ya bukan berarti penderita lupus itu pasti diserang semuanya, nggak menentu. Jadi bisa aja dia kena kulit doang, atau kena sendi doang, atau kena dua organ. Jadi nggak pasti bahwa penderita lupus itu bakal kena semua organ. Tapi ada kasus, Dok? Kasus yang bisa, ya ini bukan sampai saat ini sih belum ada yang kena organ yang paling sering kena itu biasanya sendi, kulit, ginjal. Ya, kalau otak ada biasanya gejalanya kayak stroke itu, tapi lebih jarang kasusnya. Oke. Nah, kalau akhirnya kayak kulit, ginjal gitu ya, sendi, ini kan akhirnya menyerang organ-organ tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya kalau penyakit pada umumnya kayak sendi, kulit segala macam itu kan bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau awalnya dari autoimun, meskipun di kulitnya itu sudah kayak kembali mulus, tapi bisa jadi muncul lagi dan itu indikasinya karena autoimun akan bisa muncul lagi dan
kulitnya sih bisa sembuh gitu ya, tapi autoimunnya masih akan tetap ada gitu. Iya, karena dia autoimun karena yang tadi seperti dibilang belum ada benar-benar obat yang dapat menyembuhkan. Jadi pada saat misalkan nih udah sembuh, itu kita bilang remisi kan ya. Itu harus tetap kontrol ke dokter. Nah, dan menghindari faktor-faktor pencetusnya. Jadi faktor-faktor pencetusnya itu yang tadi, yang lingkungan itu seperti paparan sinar matahari, stres, rokok, hormonal. Ada obat-obat tertentu juga yang harus dihindari pada pasien lupus karena obat-obat tertentu dapat mencetuskan gejala seperti lupus. Jadi kita bilang ada drug induced lupus. Jadi gejalanya seperti lupus, tapi penyebabnya itu biasa karena obat-obatan. Tapi ketika pengobatannya berhenti atau Kalau gimana? drug induced lupus iya. Oke dok, ini sudah ada penelpon nih. Wah, mau tanya-tanya ke Dokter Evelyn seputar tema lupus ini sendiri. Kita akan coba sapa ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Halo, selamat pagi. halo, selamat pagi. Halo, Halo. Halo, Halo, selamat pagi. Dengan ibu siapa di mana Bu? dari Ibu Ati. Ibu Ati di Ibu Ati di Jakarta Timur. Ibu Oh, Ati iya. di Jakarta Timur. Silakan Bu Ati mau tanya apa ke Dokter Evelyn? Halo, halo, Dokter Evelyn. iya selamat pagi Bu Ati. Ya, Ya. saya mau nanya. Ya Bu, Ya, ya. ya silakan Bu. Ya silakan Bu Ati. Bagaimana orang taunya kalau ia terkena lupus? Oke, Oh, oke. oke. Gimana cara taunya gitu ya? Ini Bagaimana taunya orang kalau terkena lupus? Oke, baik. Mungkin ada indikasi nggak Bu? Maksudnya di rumah Bu Ati kayaknya curiga ini kayaknya kena lupus atau enggak, anaknya atau siapa Oh, gitu enggak, kayak. enggak. Oke, Oh enggak oke. ya, hanya ingin tahu aja gitu ya. Ya, Oke, Oke. dokter ada yang ditanyakan ke Bu Ati? udah. Sudah jelas Iya, ya. oke. Oke, Bu Ati di Jakarta Timur kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Ati, sehat selalu, salam untuk keluarga Ya, di rumah. terima Oke, kasih Bu. Ya. gimana nih dok? Ya, jadi untuk lupus ini, maksudnya kita mau tahu ini lupus atau bukan ya. Lupus itu kan banyak gejala ya. Dia ada gejala, biasanya gejala yang non spesifik, yang nggak spesifik, biasa bisa terjadi berat badan yang menurun, demam, nyeri sendi. Nah, kan tergantung juga organ mana yang terlibat. Tapi paling sering itu biasanya orang yang lupus awalnya mengalami kelelahan. Ya, jadi kelelahan yang hebat walaupun hanya melakukan aktivitas ringan, badannya tuh berasa capek. Walaupun udah tidur cukup, tetap berasa capek, pegel ya. Dan kedua itu biasanya nyeri sendi. Nyeri sendi pada lupus itu biasanya mengenai bisa beberapa sendi dan ditandai dengan adanya bengkak dan nyeri. Terus yang khas itu kulitnya kemerahan, ya, dan sensitif terhadap cahaya. Ya. Oke. Selain itu biasanya untuk memastikan dokter akan memeriksa tambahan laboratorium. Ya, biasanya akan diperiksa darahnya, terus untuk periksa ada keterlibatan ginjal apa enggak. Ya, karena untuk mendiagnosis suatu lupus itu ada acuannya, yaitu memenuhi 4 dari 11 kriteria lupus. Oh, apa aja? Ya, yang pertama itu yang kemerahan di pipi yang berbentuk seperti kupu-kupu. Yang kedua, lesi yang saya bilang seperti koin. Ya. Nempok-nempok gitu ya. Iya. Yang ketiga, nyeri sendi. Oke. Ya, sendi yang meliputi beberapa sendi dan bengkak ya. Terus yang keempat, adanya hasil lab, misalnya anti ANA-nya positif atau anti DNA-nya positif. Terus yang kemudian berikutnya dari lab, misalnya ada trombosit terlalu rendah atau leukositnya terlalu rendah. Kemudian pada saat pemeriksaan lab ditemukan adanya protein positif pada urin atau gangguan ginjal. Ya. Dan juga ada gejala lain, misalnya pada paru-paru ada nyeri dada. Oke, jadi memang ada 11 hal. Dan kalau ada masuk 4 berarti udah confirm ini adalah lupus seperti itu ya. Iya. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ati di Jakarta Timur. Kalau memang ada yang ingin dites atau dilakukan di screening, segera Harus ke dilakukan dokter. ya. Iya. Jadi jangan asal nebak-nebak ngira-ngira Iya. aja. Karena siapa tahu kayak kelelahan, nyeri sendi segala macam, siapa tahu Ternyata capek biasa aja. capek biasa aja Ya. gitu ya.
karena habis kerja seharian gitu ya. Iya. Pokoknya harus diperiksakan ke dokter ya dok ya. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya, sama terakhir ya. Iya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lain. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Evelyn SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini kita harus cepet-cepet nih ya. Ini ada DM nih dari Bu, Mas ya, Ananda nih ya. Dok, penderita lupus katanya nggak boleh terkena sinar matahari. Pas beraktivitas di luar, penderita lupus harus menggunakan sunscreen yang seperti apa? Makasih dok. Oke. Gimana? Apalagi Indonesia nih. Sekarang kayak beberapa hari ini Panas ada heat wave banget, di ya. beberapa negara tetangga dan Indonesia kerasa ya, meskipun kayak sinarnya 32 derajat tapi kayak kelasnya 37. Dan ini pas banget nih pertanyaannya, gimana nih dok? Oke, emang penderita lupus ini nggak boleh kena matahari karena tadi yang dibilang Sama sekali nggak boleh? nggak. Karena sinar matahari ini dapat mencetuskan sel-sel peradangan yang baru. Bisa Ya. nge-flare juga ya? Bisa nge-flare, bisa kulitnya flare, sendinya flare. Sangat tidak disarankan. Oleh karena itu harus berlindung dari matahari dengan memakai sunscreen ya. Sunscreen yang dianjurkan itu sunscreen minimal SPF 50. 50 minimalnya? Ya, minimal Wow. 50 ya. Nah, tapi misalkan berada lagi di luar ruangan, itu disarankan kalau menggunakan SPF 50, kalau di luar ruangannya lama, itu harus di-apply ulang setiap 2 jam sekali. 2 jam sekali, Iya. waduh gitu ya. Nah kalau dia kerjanya outdoor gimana ya dok ya? Itu haruskah switching the job, switching the career atau gimana tuh? Sebenarnya memang nggak disaranin banget Oh. buat kena matahari karena dia bisa mencetuskan. Cuma kalau memang terpaksa banget dan itu pekerjaannya, paling pakai proteksi yang berlebih seperti topi, tangan panjang, celana panjang, Oke. payung. Oke, ini kan kalau pertanyaan dari Pak Ananda lah ini. Iya. Jadi ini kan takutnya adalah takut muncul ya dok ya, takut muncul atau kambuh kan bisa Iya. dari si lupusnya ini sendiri. Nah berbicara Memperparah tentang lah, iya. memperparah itu, kekambuhannya sendiri dan memperparahnya sendiri bisa terjadi Akibat pas faktor risiko seperti kena sinar matahari. Bisa. Maksudnya bukan hanya sinar matahari, hal-hal lain pun sebagai faktor risiko dia bisa muncul atau gimana sih dok? Iya, jadi faktor resiko lain selain paparan matahari kan seperti stres. Aduh, Iya, makanya pada stres. penderita lupus sebaiknya harus dikontrol stresnya dan menghindari paparan bahan-bahan kimia seperti merkuri atau silika, itu juga bisa mencetuskan atau menginduce gejala baru. Oke ya. Iya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak atau Ibu Ananda gitu Iya. ya. Oke. Wow, tantangannya banyak banget nih ya untuk Iya. bukan kita discourage Iya. mereka, tapi untuk supaya lebih bisa mengontrol Hati-hati supaya ya. tidak nge-flare lagi dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau untuk pertanyaan ini tentang lupus ini sendiri, dia bisa nggak sih akhirnya kayak harus minum obat terus gitu ya untuk menghindari nge-flare-nya, untuk menghindari kekambuhan, atau sebenarnya dia minumnya ya udah pas kambuh aja. Ini kan jadi orang, nah kalau pas kambuh berarti aku akan merasakan itu dulu dong, takut gitu atau gimana dok? Ya, baiknya sebenarnya dikonsultasikan lagi dengan dokter yang terkait, terutama bagian reumatik imunologi ya. Nah, tapi biasanya tergantung lagi lesi mana yang terkena. Misalkan hanya lesi kulit saja tidak terkena lesi organ-organ dalam. Biasanya kalau misalnya udah sembuh ya udah pencegahannya pakai sunscreen sama menghindari faktor pencetus. Tapi kalau misalnya ada keterlibatan organ lain, misalnya kan sendi bengkak. Nah, biasanya kita akan berikan obat steroid. Nah, steroidnya itu biasanya diberikan dosis misalkan selama 1-2 bulan. Nah, akan diturunkan pelan-pelan dulu. Nah, misalkan sudah sembuh, remisi, itu akan di stop karena tidak bagus juga menggunakan obat dalam jangka panjang karena pasti ada efek sampingnya. Nah, misalkan dengan obat steroid tidak membaik, maka akan dipikirkan untuk menggunakan obat lini berikutnya.
Ya. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok, maksudnya kayak masa remisinya itu minimal kayak 6 bulan mungkin ya? Atau berapa? Tergantung. Tergantung Ya. lagi ya. Maksudnya Oke. untuk apa nih? Remisi untuk mau? Remisi untuk kayak, oh ini kayak dalam waktu sekian bulan dia tidak ada lagi si lupus ini sendiri gitu, berarti aman. Atau harus konsumsi obat lagi ya tuh? Oh, biasa pada saat tergantung ya gejalanya gimana. Tapi pada saat kalau kulit saja tidak ada gejala lagi, tidak perlu pakai obat. Yang penting sunscreen proteksi dan pencegahan. Kalau hanya kulit saja ya. Kalau udah kena organ dalam itu harus konsultasi ke bagian terkait. Nah Ya. itu dia sendiri ya. Berarti kalau akhirnya kayak masa remisi nih udah kayak ini udah selesai nih ya, atau kemudian muncul lagi, berarti harus Pengobatan rekonsumsi lagi, lagi. pengobatan lagi gitu ya. Ya. Nanti akan dilihat lagi nggak untuk masa remisinya lagi berapa bulan lagi gitu? Ya, disesuaikan lagi dengan gejala yang ada. Kan gejala ringan sedang beratnya kita nggak tahu pada saat flare itu apa. Oh, dan bisa jadi ini yang menarik juga, ringan, sedang, berat itu bisa jadi berbeda nggak sih? Maksudnya kayak sekarang nih, sebelum remisi yang pertama dia bisa jadi berat, terus kemudian remisi yang kedua muncul lagi dia sedang gitu. Bisa. Atau bisa jadi malah yang awalnya ringan terus yang kedua bisa jadi berat gitu Bisa gimana? aja. Karena nggak bisa diprediksi. Iya, Iya. betul. Yang penting ya tetap menjaga kesehatan, cukup tidur, makan makanan yang bergizi, kalau bisa dikurangin makanan yang mengandung lemak jenuh. Dan pada penderita lupus yang terkena ginjal biasa dibatasi konsumsi protein dan garamnya. Oh, iya. Ya, dan karena penderita lupus tidak disarankan untuk jemur matahari, maka perlu konsumsi vitamin Vitamin D. Ya. Oke ya. Jadi bisa diantisipasi dengan hal-hal yang lain gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Evelyn sudah Oke. berbagi hari ini. Semoga ini menjadi catatan khusus bagi teman-teman kita yang mengalami lupus untuk tetap semangat dan mengontrol supaya tidak terjadi atau kambuh lagi gitu ya, Ya. Dok ya. Terima Semoga kasih sehat Dr. selalu, Evelyn. Salam ya. sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng ya, Dok Terima ya. kasih Mas Raden, terima kasih Sama-sama. semuanya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Evelyn. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa.